Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap bersemangat dalam menjalankan ibadah puasanya. Alhamdulillah, di hari ke-17 di bulan Ramadan ini, saya ingin berbagi info lagi kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan tidak bosan dengan channel ini ya. Baik, kita ingin berbagi tentang 5 tanda agar kita tahu puasa kita ini sukses atau tidak. 5 tanda yang menjadi parameter atau ukuran puasa kita yang sudah kita jalani separuh lebih ini ada indikasi sukses atau tidak. Nah, tentu teman-teman pengen tahu. Mari kita simak 5 tanda puasa kamu sukses atau gagal. Sebelumnya yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum, jangan pernah lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan share agar channel ini bisa semakin berkembang. Kita mulai. 5 tanda puasa kamu dikatakan sukses atau tidak. Meskipun banyak sih tanda-tanda yang lain, tapi kita hari ini hanya berbagi 5 tanda ini saja dulu yang bisa dijadikan tolak ukur atau parameter puasa kita ini kategorinya gagal atau belum sukses ya, atau sudah mendekati ke arah sukses. Nah, apa tanda-tanda puasa kita ini bisa menjadikan perubahan dalam diri kita? Sebagaimana yang diharapkan dari adanya ibadah puasa adalah agar kita semuanya menjadi orang-orang yang semakin bertakwa. Nah, apa tanda-tandanya puasa kita dianggap sukses atau tidak? Yang pertama adalah manakala ibadahmu semakin rajin. Nah, teman-teman bisa ngecek tuh selama bulan Ramadan ini sudah 17 hari ibadahnya semakin rajin atau semakin nggak semangat. Nah, kalau semakin rajin, alhamdulillah, berarti ada indikasi-indikasi puasa Ramadanmu membawa kebaikan untuk dirimu sendiri. Jadi kalau ibadah kita semakin rajin, sholat fardunya tidak pernah ketinggalan, tepat waktu, ibadah baca Qur'annya semakin rajin, targetnya bisa terpenuhi, bukan hanya 1 juz, bisa 2 juz dan lebih, bahkan ibadah-ibadah yang lain tidak pernah dilewatkan. Sholat-sholat sebelum dan setelah sholat fardu yang disunahkan, sholat-sholat yang lain, ya sholat witir dan sebagainya. Kalau itu semakin rajin, indikasi bahwa puasamu insya Allah bisa merubah dirimu menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, apa tanda bahwa ibadah puasamu bisa membawa kebaikan dan dikatakan sukses? Yaitu adalah manakala lisanmu bisa lebih terjaga. Apa lisanmu? Mulutmu itu bisa semakin tertata, terjaga untuk tidak lagi ngomongin hal-hal yang negatif, mengeluarkan kata-kata yang buruk, mengumpat, ngomongin orang, mencaci, ya, dan sebagainya. Kalau kamu bisa mengatur, menjaga lisan kita, mulut kita dengan lebih sopan, santun, tidak marah-marah dan sebagainya, itu berarti kita sudah mulai menuju ke arah perbaikan, perubahan yang lebih baik. Jadi lisan kita harus tetap terjaga. Bukan hanya sekedar nanti kita puasa, tapi setelah puasa, ya, setelah puasa, harapannya lisan kita, mulut kita gunakan dengan hal-hal yang baik, berkata-kata yang baik, ya, dengan semakin menata diri, menata hati, diungkapkan dengan lisan-lisan yang baik. Ini lisanmu harus semakin terjaga secara kualitasnya, mengungkapkan hal-hal yang perlu-perlu saja dan menjaga dari ungkapan-ungkapan atau kata-kata yang keluar yang negatif. Yang ketiga, nah, indikasi yang ketiga bahwa nilai ibadah puasamu bisa menuju ke perubahan yang lebih baik atau dikatakan sukses adalah bagaimana kamu bisa menjaga makan dan minummu tidak berlebihan. Apa maksudnya? Tentu saja kita diberikan kesempatan untuk berbuka dan makan sahur. Nah, kalau ibadah puasa kita ini melatih rasa lapar untuk tidak berlebih-lebihan, tetapi makan dan sahur kita menjadi semakin over, nah ini perlu menjadi perhatian buat kita. Jadi manakala makan dan minum tidak berlebihan, segala sesuatu yang berlebihan itu buruk. Maka yuk bareng-bareng
kita menilai diri kita sendiri, apakah makan dan minum saya selama ini, bulan Ramadan ini, meskipun siangnya tidak makan dan minum, tapi makan di waktu berbuka dan sahurnya itu berlebih-lebihan. Nah, kalau itu masih terjadi, berarti kita perlu introspeksi bahwa ke depan masih tersisa waktu, ibadah kita semakin rajin, lisan kita semakin kita jaga, dan makan serta minum kita juga harus kita jaga untuk tidak berlebih-lebihan. Ini salah satu indikator puasa kita sukses. Yang keempat adalah kamu semakin gemar bersedekah. Ingat, ibadah puasa kita adalah melatih kepekaan sosial. Bukan hanya sekedar puasa, manahan, makan, dan minum, tetapi juga melatih empati kita. Apakah di bulan puasa ini salah satu amalan yang dianjurkan yaitu sedekah, itu sudah kamu lakukan? Maka teman-teman di rumah bisa mencoba untuk selalu bersedekah. Intinya adalah manakala di dalam diri kita tumbuh rasa gemar untuk memberi kepada sesama, khususnya teman-teman yang kurang beruntung di sebelah kanan dan sebelah kiri kita, di seputar lingkungan kita. Jadi, gemar bersedekah ketika Ramadan ini dan dilanjutkan nanti ketika pasca Ramadan menjadi indikator puasamu sudah sukses atau belum. Yuk bersedekah. Masih banyak tetangga kanan kiri saudara-saudara kita yang jauh kurang beruntung daripada kita. Lebih-lebih di masa pandemi ini, di masa kita semuanya lebih prihatin. Mungkin saudara-saudara kita sedang dalam kesulitan karena adanya wabah corona ini. Yang kelima adalah berhenti dari perbuatan maksiat. Ini indikator yang paling kelihatan. Kalau kamu bisa menghentikan semua kebiasaan buruk yang dikatakan maksiat, baik dari mulut, mata, tangan, hati, telinga, dan semuanya, artinya kamu bisa berubah menghentikan semua perbuatan maksiatmu, berarti indikasi Ramadan ini, ibadah puasa ini, bisa membawa perubahan yang lebih baik dari sekarang. Maka yuk bareng-bareng kita evaluasi, apakah puasa ini masih saja kita sering berbuat maksiat? Kalau belum berhenti, hentikan sekarang juga. Hentikan sekarang juga maksiat yang masih kita laksanakan, maksiat yang kita lakukan. Maka berhenti dari perbuatan maksiat ini adalah salah satu parameter tolak ukur dari keberhasilan nilai ibadah puasamu. So, kawan-kawan semuanya, berhentilah berbuat maksiat sebagai salah satu indikator bahwa ibadah puasamu membawa ke arah perubahan yang dianggap sebagai parameter kesuksesan daripada ibadah puasamu. Itu tadi 5 tanda puasamu dikatakan berhasil atau sukses. Masih banyak tanda-tanda yang lain, tetapi kita hari ini hanya berbagi 5 saja dulu. Mudah-mudahan 5 indikator ini sudah mulai hadir di dalam diri kita. Masih tersisa waktu ke depan, ya, sekitar 2 minggu. Mudah-mudahan bisa terus menjadi evaluasi untuk kita semuanya. Oke teman-teman, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafannya. Sebelum ditutup, terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum, yuk kita bareng-bareng tekan tombol like, share, dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.